Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan perkenalkan diri, nama saya Fadil Gibran Umar dengan NIM 0844 36188 dari PBJJ Pekanbaru dengan jurusan Sistem Informasi. Untuk link praktikum saya taruh di file MS Word. Pada kesempatan saya kali ini, saya akan mengerjakan tugas kedua mata kuliah pengantar sains data yang berfokus pada analisis hubungan antar variabel asosiatif menggunakan metode regresi linear dengan maksud saya metode regresi linear dengan menggunakan software RStudio. Berikut soal pembahasannya. Berdasarkan data medis tentang perkembangan penyakit setelah 1 tahun amatan Y, dalam 1 tahun, how density lipoproteins, high density lipoproteins, total cholesterol atau HDL, triglycerides, dan blood sugar. Sebagaimana terlampir, lakukan analisis statistik deskriptif untuk variabel Y dan GLU dengan cara yang pertama, buatlah visualisasi data bivariat menggunakan scatter plot. Kemudian, tuliskan model persamaan regresi linear dan estimasinya. Yang ketiga, buatlah rumusan masalah asosiatif berdasarkan visualisasi data yang ada. Dan yang terakhir, berikan ulasan Anda tentang model dan hasil yang akan dicapai. Langkah pertama yang akan kita lakukan, kita menuju ke software RStudio-nya. Lalu kita akan memanggil library untuk membaca file Excel dengan mengkopas perintah berikut. Lalu kita sisipkan ke dalam script RStudio. Jika sudah, kita sisipkan perintah ini untuk membaca file Excel berisi data penelitian yang diberikan oleh tutor. Kita klik Ctrl V, lalu tekan Enter untuk menengok hasilnya. Dan seperti inilah hasilnya. Kemudian kita menampilkan sebagian data awal yang terdiri dari 6 baris pertama. Kita salin coding ini terlebih dahulu, kemudian Ctrl V, lalu tekan Enter. Hasilnya seperti ini. Terdapat data GLU. Kemudian kita membuat perintah di soal yang pertama, yaitu membuat scatter plot antara variabel GLU dan Y. Kita salin coding ini, kemudian Ctrl V, dan hasilnya seperti ini. Kemudian kita lakukan pembuatan model regresi. Ini kita salin perintah seperti yang ada di layar, kemudian Ctrl V,
Dan hasilnya seperti ini. Kemudian kita akan membuat persamaan regresi. Kita Ctrl V untuk menyelesaikan. Ada sedikit gangguan. Saya menemukan masalahnya, ternyata saya lupa menyalin perintah intercept. Kita sisipkan ke dalam script R, kemudian klik enter. Ini hasilnya intercept name num minus 135, lalu slope 3.19. lalu kemudian kita sekali lagi kita membuat persamaan regresi. Ctrl V, ya, hasilnya seperti ini. Lanjut, kita membuat visualisasi regresi. Beda dari yang kemarin, kita salin lalu sisipkan, lalu kita klik enter untuk melihat hasilnya. Tunggu beberapa saat. Dan seperti inilah hasilnya. Oke, lanjut kita ke analisis nomor 1, soal nomor 1. Saya jelaskan secara ringkas karakteristik pemberangkatan terhadap scatter plot nomor 1. Trend positif jelas dan data point tersebar dengan pola menaik dari kiri bawah ke kanan atas ini. Kemudian konsistensi hubungan garis regresi menangkap tren umum dengan baik. Rentang GLO sekitar 65 sampai 125 mg per dm. Seperti ini kawan-kawan, dari awalnya di bawah 25 terus sampai ke atas, kemudian rentang G sekitar 0 sampai 350 unit perkembangan penyakit. Lalu kita lanjut ke nomor 2 untuk analisis hasil regresi linear. Persamaan regresi linear minus 134.72 tambah 3.19 kali GLU. Interpretasi koefisien intercept sama dengan minus 134,70. Maksud saya titik 72.
ketika GLO sama dengan 0, nilai Y diperkirakan minus 134,72 tidak bermakna secara logis. Slope sama dengan 3,19 setiap kenaikan 1 unit GLO, perkembangan penyakit atau Y meningkat sebesar 3,19 unit. Kemudian signifikasi statistik koefisien GLO p-value sama dengan 6,82 08 sangat signifikan, X kurang dari 0,001, p-value sama dengan 5.839, jauh di atas critical value. Simpulannya, hubungan antara GLO dan Y sangat signifikan secara statistik. Model overall F statistik 34,1 dengan p-value 6,825 Kesimpulan, model regresi secara keseluruhan signifikan. Dan yang terakhir, kecocokan model atau goodness of fit. Di sini hasil R-squared-nya sama dengan 0,2581, artinya 25,81% variasi dalam perkembangan penyakit Y dapat dijelaskan oleh kadar gula darah atau GLO. Kemudian 75,19% variasi dijelaskan oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam model. Ada tambahan just R-squared sama dengan 0,2505, nilai yang disesuaikan untuk jumlah prediktor konsisten dengan R-squared menunjukkan model tidak favoratif. Untuk rumusan masalah asosiatif utama dan untuk soal nomor 3, apakah terdapat hubungan positif yang signifikan antara kadar gula darah GLO dengan tingkat perkembangan penyakit Y setelah 1 tahun observasi pada pasien? Dan yang terakhir, kita akan membahas ulasan dan hasil yang akan kita capai. Yang diawali dengan integrasi, visualisasi, dan model kuantitatif, kesesuaian antara visual dan numerik, konsistensi tren, scatter plot untuk soal nomor 1, dan persamaan regresi untuk soal nomor 2 sama-sama menampilkan hubungan positif. Kedua, konfirmasi visual statistik. Pola menaik di plot sesuai dengan slope positif 3,19 dalam persamaan. Variabilitas terkonfirmasi, sebaran titik yang luas di plot sesuai dengan R kuadrat rendah 0,258 atau 258. Capaian utama yang berhasil, identifikasi hubungan yang signifikan, ditandai dengan visual garis tren biru menunjukkan arah positif konsisten. Statistik p-value 6,82 0,8. Maksud saya minus 0,8, sangat signifikan. Kesimpulannya adalah hubungan antara GLO dan Y nyata secara statistik. Kemudian kuantifikasi pengaruh. Setiap kenaikan 1 unit GLO berarti Y meningkat 3,19 unit. GLO 100 melawan GLO 120, selisih perkembangan penyakit yaitu sama dengan 63,8 unit. Dampak klinis terukur untuk intervensi medis. Pemahaman keterbatasan model, R kuadrat sama dengan 0,258 hanya 25,8% variasi Y yang dijelaskan GLO. 74
0,2% variasi disebabkan faktor lain. Di antaranya adalah AGE, LDL, HDL, lifestyle, dan lain-lain. Yang terakhir, model prediktif terbatas untuk penggunaan individual. Oke, demikian praktikum saya kali ini. Jika ada salah kata, mohon dikoreksi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.